Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya Virgo selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan sesuai janji saya selama bulan Februari akan ada daily reading untuk Virgo, khusus untuk Virgo. Februari aja ya. Maret back to normal. Nah, tapi kan sekarang belum Februari ya, ini masih yang bonus yang seperti biasa. Dan hari Minggu The Hidden Truth ya. Ini bacaan untuk kalian The Hidden Truth untuk minggu depan, apa yang tersembunyi yang tidak kalian ketahui. Saya buka dulu oracle cardnya self healing ya. Untuk minggu depan apa yang perlu di healing dari si Virgo? Yep. Oh ya, sudah ada. How teachable are you? Apakah kalian bisa belajar? Belajar dari apa Virgo? Belajar dari pengalaman, belajar dari keadaan, belajar menerima apa yang seharusnya memang kalian terima. Maksudnya kita punya banyak keinginan ya Virgo. Pasti masing-masing dari kita punya banyak keinginan. Tapi bagaimana kalian mengetahui apakah keinginan itu memang sesuai dengan rencana Tuhan atau takdirnya Tuhan kepada kita? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita ketemu dengan seseorang atau sebuah masalah atau sesuatu hal itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk belajar dari orang tersebut atau hal tersebut atau keadaan tersebut. Minggu depan bagaimana kalian belajar dari setiap situasi yang ada? Itu permasalahannya ya Virgo. Baik. Saya pakai Rider White Tarot. Saya nggak tahu ini akan panjang atau enggak ya Virgo. Herannya kalau sama Virgo saya ngomong bisa lepas. Kalau sama yang lain agak susah. Ya nggak tahu memang dari sananya gitu. Maksudnya nggak dibikin-bikin. Tapi ada juga Virgo yang skeptis menanggapi perlakuan saya terhadap sesama Virgo. Ya nggak apa-apa juga, maksud saya kalian boleh banyak berpendapat, tidak apa-apa. Saya senang kalau kalian support, tapi kalau tidak mau support juga nggak apa-apa, karena ada yang tidak support. Saya tidak tahu apakah dia Virgo atau tidak, tapi dia nonton video saya and then tidak support. Kalau kalian bilang, mana malu sih, nggak ada tuh yang komen kayak gitu. Karena sudah saya hapus. Kalau vibe-nya negatif, langsung saya hapus. Kenapa? Karena saya tidak mau terimbas oleh hal-hal negatif. Saya mau melakukan hal yang positif aja. Terserah apa yang ada di pikiran kalian mengenai hal ini, mengenai saya. Terserah. Mau diambil ini sebagai bacaan yang membuat kalian termotivasi, syukur. Membuat kalian terhibur, syukur. Itu bukan masalah buat saya. Saya hanya buat sesuai dengan kata hati saya gitu. Ada yang bilang, oh ini kan cuma bisnisnya Mbak Lucy. Bisnis saya. Saya itu suka membuat readingan. Kalau enggak, saya tidak bikin YouTube gitu. Karena ya mendingan saya melakukan hal yang lain. Tapi saya sudah membuat ini hampir bulan Maret ini akan 2 tahun YouTube saya ini. Dan saya membuatnya dari nol, dari dasar, dari yang komen itu haters semua, sampai akhirnya terbangun kepercayaan dan akhirnya penontonnya terutama yang Virgo itu banyak. Jadi saya bukan siapa-siapa, bukan orang yang terkenal, jadi punya banyak pengikut, tidak. Saya juga tidak beli subscriber. Maksudnya saya tidak membuat supaya subscriber saya banyak, saya natural aja gitu. Dan kalau akhirnya channel ini berkembang, saya merasa bahwa ya udah ini jalan hidup saya. Ya sudah, saya lakuin aja. Dan yang support lebih banyak dari yang haters.
Jadi ya udah, saya tetap lakuin. Karena saya orangnya gampang down. Kalau ada haters kepikiran saya. Oke. Baik, apa hidden truth-nya untuk minggu depan? Ada the temperance yang terbalik. Oke, sesuai dengan yang tadi, how teachable are you? Ini adalah hal-hal yang memang perlu kalian pertimbangkan dengan cermat. Apakah hal itu akan menjadi baik di kemudian hari atau akan menyulitkan kalian, Virgo? So, pikirkan baik-baik beberapa hal, satu atau dua hal atau beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kalian. Nanti, kalau kalian gegabah memutuskan sesuatu, nantinya kalian juga yang susah. Itu ya, pesannya seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada Ace of Wands. Ada keputusan yang harus kalian ambil minggu depan dan itu sangat-sangat berarti untuk kehidupan kalian, dan ini berarti tentang take your power back. So, kembalikan kekuatan kalian untuk diri kalian sendiri, untuk kehidupan kalian sendiri. Pilihan hidup kalian adalah kalian yang menentukan, ya. Walaupun saya mengerti Tuhan punya takdir untuk kita semua, punya nasib yang sudah digariskan untuk kita semua, tapi segala pilihan dan keputusan tetap berada di kita, karena Tuhan kasih free will. Oke, pilihan ada tetap. Jadi menurut saya yang terbaik adalah menjalin hubungan sedekat-dekatnya, seerat-eratnya dengan yang punya kuasa, dengan Tuhan. Kemudian kalau hubungan itu sudah terjalin dengan baik, kalian bisa menyenangkan hatinya sang penguasa dunia tersebut, dan kalian akan tahu maksudnya dia apa, maksudnya yang punya kuasa itu apa, gitu. Dan saya tidak bicara tentang agama atau ibadah atau apapun yang kalian lakukan tapi tidak dengan ketulusan. Maksud saya, oke, pergi ke masjid, pergi ke gereja, pergi ke pura, terus di capture di sosial media supaya orang tahu, oh ini orang ini rajin sekali beribadah, oh soleh. Bukan yang itu, ya. Karena hubungan kalian dengan Sang Pencipta, hubungan saya dengan Sang Pencipta itu harusnya diam-diam, dilakukan benar-benar dengan diam-diam. Dengan begitu kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang menjadi takdirnya, apa yang menjadi jalan cerita yang beliau tulis kepada kalian. So, take your power back minggu depan itu berarti kalian harus mengerti yang kalian pilih itu, keputusan yang kalian buat itu memang sesuai dengan kehendaknya, gitu. Gampang? Enggak gampang. Ngomongnya gampang, tapi untuk sampai ke tahap tersebut itu memang dibutuhkan kerendahan hati dan ketulusan hati kita sebagai manusia, gitu. Dan itu sangat sulit karena manusia punya ego yang terlalu tinggi, gitu. Dan ngerasa udah punya sesuatu, sudah bisa begini, bisa begitu, jadi ngerasa suka-suka saya. Itu sebabnya kartu pertama kalian di self healing adalah how teachable are you. Bagaimana kalian bisa belajar dari sebuah hal, dari sebuah peristiwa, dari manusia lain yang berinteraksi dengan kalian. Oke? Dan hidden truth lagi, ada Three of Wands yang terbalik. Seperti yang terlihat, masa depan yang kalian inginkan itu memang tidak seperti, masih belum seperti yang kalian inginkan. Terlihat masih abu-abu mungkin, masih belum jelas mungkin, kayak Mbak Lucy saya masih punya masalah begini begitu. Ingat, semua orang punya masalah masing-masing, bukan kalian aja. So, tetaplah berpikir positif bahwa yang terbaik belum datang. Itu aja. Dan lanjut dengan Nine of Wands. Di sini terlihat bahwa beberapa hal yang akan datang di minggu depan itu ada satu hal yang kalian fokuskan dan kalian ngerasa ini yang paling penting yang harus saya selesaikan. Oke, saya mau tanya kalian balik, apakah benar sudah seperti itu? Kalau memang seperti itu ya sudah.
Fokuskan ke situ dan ambil keputusan dan lakukan sesuatu yang memang untuk penyelesaiannya atau bagaimana gitu. Cuma yang tampak di sini adalah keraguan-raguan kalian. Apakah benar yang kalian pilih itu sudah oke, sudah benar, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Masih ada keraguan-raguan di situ. Dan temperance-nya juga terbalik, dan ini juga tentang keraguan kalian akan satu hal yang memang sudah kalian putuskan atau kalian ambil kayak gitu. Jadi yang benar-benar belum ada ketetapan hati. So kalau memang masih ragu-ragu, doain lagi ya. Oke. Lanjut dengan Four of Cups yang terbalik. Kalau kalian menunggu ada orang yang mungkin memberikan responsnya akan satu hal kepada kalian, belum terjadi di minggu depan. Orang itu masih keras kepala, orang itu masih dengan ego dan pendiriannya, dan kalian tidak bisa berharap banyak dia akan memberikan apa yang kalian mau. Ya, masih kayak gitu. Jadi memang tidak ada keputusan dari dia. Kalau saya bilang sih, dengan atau tanpa dia kan hidup kalian terus berlanjut. Jadi nggak usah mikirin nunggu dia gitu. Jadi nggak usah nunggu, tetap aja berpatokan dengan apa yang menjadi keputusan hidupmu. Ingin jadi bagaimana dirimu, ingin melakukan sesuatu, punya cita-cita sesuatu, itu saja yang kalian fokuskan. Jadi nggak usah tergantung sama orang. Apalagi orang itu memang tidak akan memberikan apa-apa seperti yang kalian harapkan. Lanjut dengan King of Cups. Apakah ada keinginan yang sesuai dengan hati dan cinta kalian? Apakah ada orang yang memang care sama kalian? Iya. Ada orang yang care dengan kalian, saya lihat yang lain. Tapi mungkin bukan seperti yang kalian duga atau yang kalian inginkan. Mungkin kalian terfokus dengan seseorang yang kalian ingin, dia mencintai kalian seperti kalian mencintai dia, tapi bukan itu. Kalau mungkin yang lain malah, yang lain. Tapi yang jelas memang ada yang care sama kalian dan cinta sama kalian, walaupun mungkin bukan orang yang seperti kalian pikirkan gitu. Bukan si dia yang kalian inginkan. Ada Knight of Cups yang terbalik, karena ini jelas banget terlihat bahwa justru orang yang kalian inginkan, justru orang yang kalian fokuskan itu malah mager dan tidak mau bergerak dan menggantungkan segala hal dengan berkata bahwa nggak mau, biarin aja begini, biar aja. Kalau seperti itu jangan kecewa ya Virgo ya, karena ya sudah, itu kan pilihannya dia. Tinggal Virgo mau bahagia atau tidak adalah pilihan si Virgo sendiri. Oke? Kemudian ada Seven of Cups yang terbalik. Di antara banyak pilihan di luar sana, kalian merasa tidak banyak pilihan. Jadi minggu depan itu kalian ngerasa no other choice than this gitu. Gak ada pilihan lain selain ini yang harus kalian jalani. So apapun itu yang terjadi di minggu depan, ya my dear Virgo, lakuin aja dengan hati lapang. Luaskan hatimu seluas-luasnya untuk menerima apapun pilihannya. Apapun pilihan orang itu terhadapmu, karena it doesn't matter. Yang really matter adalah pilihan kalian. Semoga dimengerti. Misalnya, orang itu tidak ingin berbaik-baik kepada Virgo. Itu masalah dia, bukan masalah Virgo. Masalah kalian adalah kalian yang menentukan. Kalian mau baik sama orang, silahkan. Mau jahat, silahkan. Tapi menurut saya lebih baik pilih kebaikan, lapangkan lapangkan hati selapang-lapangnya untuk dapat menerima apapun yang orang lain itu lakukan kepada kalian, atau apapun masalah yang ada di luar sana. That's not your problem anymore. Itu bukan masalah kamu lagi, masalah kalian adalah pilihan kalian. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap pilihannya adalah pilihan yang positif. Apapun itu.
Ingat ya, ini general reading, jadi masalah kalian itu beragam, banyak banget. Boleh dilihat komennya, masalahnya macem-macem. Saya juga kadang-kadang pusing sendiri bacanya, ya. Macem-macem masalahnya. Tapi apapun itu masalahnya, kalau kalian sudah menentukan ingin bahagia, ingin terus, ingin sukses, yang lain nggak usah dipikirin. Kalau ada orang yang menghalangi, ada orang yang tidak sesuai ekspektasi kalian, ada masalah, ada keadaan apapun itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, jalanin aja sesuai dengan apa yang harus kalian jalani. Gitu. Oke. Lanjut dengan Ten of Swords yang terbalik. Di minggu depan tidak ada lagi halangan yang menahan kalian untuk menentukan arah tujuan hidup kalian. Tidak ada lagi yang benar-benar bikin you are free gitu. Kalian bebas untuk menentukan hidup kalian sendiri, mau dibawa kemana, mau jadi apa, mau melakukan apa, asal itu positif, asal itu halal, asal itu baik untuk kehidupan kalian, tidak menyakiti orang, tidak menyakiti diri sendiri juga, then do it. Tidak ada lagi yang menghalangi apapun yang ingin kalian lakukan, Virgo. Oke? Lanjut. The Empress. Kalau saya melihat The Empress, saya selalu ingat ini adalah Virgo. The Empress. Oke? So, kalian berada di posisi yang sangat nyaman, bisa menentukan jalan kalian sendiri, bisa melakukan hal-hal yang memang kalian sudah rencanakan. Jangan lihat halangannya. Dan ada banyak hal yang baik yang akan datang kepada kalian. Banyak ada yang care kepada kalian juga. Jadi nggak usah mikir gimana nanti. Lakuin aja apa yang menjadi bagian kalian, menjadi bagian dari kehidupan kalian. Yang lain biar ngikutin. Oke, Virgo? Lanjut dengan Four of Swords yang terbalik. Hal-hal yang menahan kalian seperti yang tadi sudah dibilang itu tidak akan ada lagi. Jadi sesuatu yang tertunda itu nanti akan bisa dilakukan minggu depan. Oke, aminin aja yang baik-baik ya. Hopefully it's true. Wow, ada The Justice untuk kartu terakhir kalian di jajaran yang ini. Dan The Justice selalu bilang bahwa keadilan berada di pihak kalian, Virgo, kita. Oke? Apapun masalahnya akan selesai, masalah yang terutama di bidang apa kayak legalitas, kontrak atau apa itu selesai. Minggu depan selesai. Justice, keadilan berada di pihak si Virgo. Aminin aja yang baik-baik. Oke, lanjut dengan apa yang menjadi life purpose kalian. Sekarang kita lihat life purpose Virgo di minggu depan. Flowers, bunga. Apa ini bunga? Working with flowers open your heart and bring blessing to other through your life purpose. Bekerja dengan bunga membuka hati kalian dan membawa berkat kepada orang lain melalui life purpose-nya kalian. Apa yang menjadi goal-nya kalian itu ternyata berdampak kepada orang lain. Memang di sini bilang bunga, tapi kan saya sendiri di sekitar saya nggak ada bunga gitu kan. Ada yang bilang bunga bang, baru siapa bunga bang. Oke, tapi ini memang kiasan aja lah ya. Buat saya bunga itu ya bunga kehidupan. Yang jelas bunga-bunga kehidupan itu kalau kita dengan lapang dada menerimanya itu justru akan berguna bagi orang lain di sekitar kita, juga berguna bagi kita gitu. Kalau kita sudah berguna untuk orang lain, tentu hidup kita juga akan jauh lebih terberkati kan. So itu yang terjadi. Oke. Baik, beberapa kartu dari Oracle Card akan saya bukakan. Yang ini adalah Fairy Oracle Card. Kayaknya nggak panjang deh bacaannya. Kemudian dari ada yang belum dibuka. Ups, ada yang belum dibuka. Ini Archangel Message ya. Yang itu apa tuh? Nah, Archangel Message, saya buka ya, satu. Oke. Dan satu lagi dari Monology Oracle Card ya.
Gak panjang-panjang ya Virgo ya, please. Saya lagi nggak sehat. Berapa hari ini saya nggak sehat. Oke. Wow. Believe in magic. Percaya dengan keajaiban. I believe. Saya percaya dengan keajaiban. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. Buka mata kalian dan lihatlah keajaiban di sekitar kalian, di alam sekitar kalian ya. The fairy of the northern light says you are part of the nature, so you are magical too. Perinya bilang karena kalian bagian dari alam, terutama kan kita elemennya tanah ya, juga bagian dari alam gitu, maka kalian juga magical, kalian juga sesuatu yang ajaib gitu ya. Iyalah, manusia itu diciptakan ajaib loh. Membuat manusia itu sebuah keajaiban sebetulnya. Jadi each and everybody, semua orang itu ajaib. Oke? So, keajaiban pasti akan datang di minggu depan untuk kita semua. Aminin aja yang baik-baik. Terutama buat kalian yang menunggu hal-hal yang sepertinya tidak mungkin. So, ingat, minggu depan itu mungkin terjadi dan ada justice juga, keadilan untuk kita semua. Oke? Lanjut dengan prioritize dari Archangel Metatron. Focus on your highest priority. Fokus ke prioritas kalian yang tertinggi. I will help you get organized and motivated. Si Archangelnya bilang akan membantu kalian untuk termotivasi dan mengorganisasi atau mengatur bagaimana jalan untuk yang kalian prioritaskan itu, yang kalian fokuskan itu tercapai, goalnya tercapai, gongnya tercapai, gitu ya. Oke, that's bagus banget. Dan yang terakhir adalah you and your loved one are safe. Ini monology oracle card. Kalian dan orang-orang yang kalian cintai itu dalam keadaan aman. That's good. Oke, Virgo, mohon maaf kalau nggak bisa panjang, tapi seperti janji saya akan selalu buat sesuatu untuk Virgo. Bahkan di bulan Februari, setiap hari saya akan buat. Dan untuk kalian yang memerlukan personal reading, harganya khusus ya. Sudah banyak yang booking tanggal-tanggal tertentu di bulan Februari. Silakan, saya masih buka. Hubungi aja WhatsApp yang selalu saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Terima kasih banyak untuk segala supportnya. Tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.